masih hidup dan juga ketika sudah meninggal. Kalau masih hidup dengan apa? Bakti kepada orang tua dengan ucapan yang membuat dia senang, ucapan yang lemah lembut membuat dia senang. Yang kedua dengan membantu, berkhidmat, melayani kebutuhannya. Yang ketiga dengan memberi nafkah. Dan jangan perhitungan ya kawan, memberi nafkah orang tua. Ya, apalagi sampai orang tua pinjam duit sama kita, jangan sampai pinjam duit begitu. Butuh semampu kita diberi. Ya. Lalu kalau setelah meninggal bentuk baktinya bagaimana? Yang pertama tentu dengan menyolatkan dan mendoakan, ini pasti. Yang keduanya dengan cara menziarahi orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita yang telah meninggal. Yang paling pertama kerabatnya, yang kedua teman-temannya, teman akrabnya itu dicintai oleh orang tua kita, diziarahi. Yani kita berbuat baik kepada teman akrab orang tua kita, apalagi kerabatnya, termasuk bibi-bibi kita, termasuk paman-paman kita, ya, atau orang yang dicintai oleh orang tua kita. Nah, dan melunaskan utang piutangnya, baik utang secara syariat berupa amalan ibadah, nadar misalnya, atau utang secara utang-utang materi seperti uang dan yang semisalnya. Nah, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Ya. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak dikhususkan dengan satu macam, ya, tanpa macam-macam yang lainnya. Yani artinya umum, semua kebaikan. Makanya nanti bentuk kebaikan kepada orang tua itu adalah tergantung uruf adat. Selama manusia memandang itu baik, itulah bentuk bakti kepada orang tua. Termasuk cium tangan misalnya. Kalau di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah kampung, ya, kalau cium tangan itu dianggap suatu hal yang baik, bentuk kebaikan, maka itulah bakti kepada orang tua, cium tangan. Ada yang cium kepala, lain lagi, dan seterusnya. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Taib. Khamisan, tahrim uquqil walidain, haramnya durhaka kepada orang tua. Taib. Kita masuk kepada firman Allah yang ke-3. Ini dalil keberapa ini? Di bab muqaddimah ini. Keempat. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Taib, al-ayah ini bacaannya bagaimana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, al-ayah. Al-ayah. Ini bacaannya apa? Al-ayatu, al-ayata, atau al-ayati? Ayo. Kalau qauluhu sama qaulihi sudah dijelaskan kemarin ya. Kalau sejak awal kita qauluhu, maka seterusnya harus qauluhu. Kalau sejak awal kita waktu baca kitab ini qaulihi, berarti terus qaulihi. Baik, sekarang kita nemu al-ayah. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengannya sesuatu pun. Terus al-ayah. Ini bacanya apa? Al-ayah boleh dibaca al-ayatu, boleh dibaca al-ayata, boleh dibaca al-ayati. Ya. Ini kan ayat dipotong pada jamaah. Biasa orang kalau motong ayat lalu al-ayah katanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, al-ayah. Baik. Ini kalau al-ayati berarti bacaannya itu ada kalimat yang dibuang, yang tidak dicantumkan, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a titik-titik ila akhiril ayati. Berarti ayati dibaca al-ayati. Ya. Kalau dibaca al-ayatu, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hadihi al-ayah. Inilah ayatnya. Hadihi al-ayatu. Kalau dibaca al-ayata, kalimat yang dibuangnya apa, kawan? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a titik-titik, dibaca al-ayata itu sebagai subjek, sebagai objek, berarti kata yang tidak tercantumnya takdirnya apa? Iqra hadhil ayah. Iqra hadhihi al-ayata.
Intinya al-ayat ini adalah ada kalimat yang dibuang, tidak dicantumkan. Takdirnya tergantung. Bisa ayat itu kalau takdirnya hadihi ya, atau hadihi al-ayatu, atau iqra hadihi al-ayata, atau ila akhiri al-ayati, tergantung. Baik. Ayat ini dinamakan, perhatikan jamaah, surah An-Nisa. Ayat berapa ini? Surah An-Nisa ayat yang ke berapa? 35. Oh, ayat 36 ya. An-Nisa 36 dinamakan ayatul huquq al-ashar. Ayatul huquqil ashari. Ayat al-huquq al-ashari. Ayat hak yang 10. Lihat di sini Allah telah menyebutkan hak Dia Allah, lalu Allah menyebutkan hak makhluk 10. Setelah Allah menyebutkan hak Dia, ya, Allah sebutkan hak makhluknya. Taib. Apa hak yang dimaksud yang 10? Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dia. Ya. Berarti hak Allah adamu syirki billah, tidak syirik kepada Allah. Satu. Hak yang kedua, hak orang tua, wal ihsan ilal walidain. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lalu yang ketiga, wabidil qurba. Apa? Kerabat. Wal yatama. Yang keberapa yatama? 4. Wal masakin. Yang kelima, hak miskin. Wa jaridil qurba, tetangga dekat. Yang ketujuh, tetangga wal jaril junub, tetangga jauh. Lalu yang ke-8, wa sahibi bil jambi. Nah ini teman dekat ini kata ulama bisa jadi memang teman dekat, teman akrab, bisa jadi sahibil jambi yang dimaksud adalah teman dekat, yang dimaksud teman satu ranjang. Siapa? Istri atau suami, pasangan. Maksudnya teman pasangan. Lalu wabni sabil. Ini hak yang ke-9. Ibnu Sabil. Ini orang yang bepergian musafir namun putus bekalnya di jalan, habis. Ya, kehabisan bekal. Itu juga berhak dapat zakat itu. Namun kayaknya di zaman sekarang agak susah ya mencari Ibnu Sabil, karena walaupun habis bekal dia punya ATM, tinggal ditransfer. Susah. Kalau zaman dulu itu jemaah bisa jadi orang sedang safar kehabisan bekal. Jadi Ibnu Sabil itu walaupun kaya raya bisa. Jadi Ibnu Sabil di zaman dulu bisa orang kaya namun habis bekalnya di jalan sedang safar. Iya kaya tapi kan di negerinya kaya itu. Di jalannya habis dia bekalnya. Itu kasih zakat itu. Atau kita berbuat baik. Terus yang ke-10, wa mamalakat aimanukum. Budak-budak atau hamba-hamba sahaya. Ya. Baik, jadi ayat ini, ikhwan bin azakumullah, segi pendalilan terhadap bab kita apa? Sama dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah menjadikan hak Dia Allah yang paling pertama sebelum hak-hak yang lain. Ini berarti menunjukkan tauhid adalah hak yang paling harus diutamakan. Ya, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Lalu sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah, kita ambil juga di sini ada faedah ketika disebutkan syai'an di sini. Syai'an. Ya. Kalau antum belajar bahasa Arab, syai'an ini adalah bentuk nakirah. Ya, kata yang menunjukkan umum, syai'an. Tapi kalau asy-syai'a pakai al itu ma'rifat, berarti tidak umum. Tapi di sini syai'an. Ya. Maka syai'an di sini ada dua keumuman. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyentuhkannya dengan sesuatu pun, syai'an. Di sini dua keumuman. Keumuman pertama, perhatikan, keumuman jenis kesyirikannya. Yang pertama. Ini nanti ada di evaluasi insyaallah. Jadi pertanyaannya nanti, sebutkan keumuman pada lafaz syai'an. Keumumannya pada dua hal. Satu, keumuman pada kesyirikannya itu sendiri. Ya. Wala tusyriku bihi. Kesyirikannya itu sendiri umum, yaitu baik syirik apa?
syirik kecil ataupun juga syirik besar. Karena umum, bukan syirik besar saja, bukan syirik kecil saja. Juga baik syirik yang jelas atau jali ataupun syirik yang khafi. Karena syirik itu kan dulu sudah kita bahas. Syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil masing-masing ada yang zahir atau jali dan ada yang khafi, yang jelas dan ada yang samar. Yang jelas masing-masing ada dua, syirik yang jelas pada perkataan atau syirik jali qauli, dan ada syirik jali pada perbuatan. Adapun syirik khafi, ada ndak kaul atau perbuatan syirik khafi? Yang ndak ada, namanya juga khafi, berarti hanya dalam. Kalau syirik jali kan perkataan dan perbuatan, lisan atau kita perbuat. Kalau syirik khafi pada apa terjadinya? Hati. Contohnya apa jemaah? Syirik besar yang khafi. Syirik besar yang khafi, contohnya apa? Kalau syirik kecil contohnya riya. Jadi riya itu syirik khafi. Ya. Nah, sekarang ingin contoh syirik besar yang khafi itu kayak apa? Besar loh, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Kalau riya tidak, membatalkan amalan yang dia campur dengan riya tersebut saja. Kalau yang besar ini tapi khafi dia. Apa contohnya? Ya riya juga, tapi riyanya riya munafikin. Ya kan? Kalau tadi riya yang syirik kecil, riyanya orang Islam, riyanya muslimin. Tapi yang syirik khafi besar, itu riyanya riya munafikin, nifak akbar, yang kata Allah innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Berarti nifak itu ada dua macam, nifak besar, nifak kecil. Jelas jemaah? Baik, contoh syirik besar jali fi'li. Contohnya apa? Syirik besar jali fi'li. Apa contohnya? Besar terus jali, ya kan? Terus fi'li jalinya. Ini perbuatan loh, dengan amalan perbuatan keluar dari Islam kan gampang. Apa contohnya? Sujud kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau sujud kepada berhala. Apalagi yang lain contohnya? Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Apa itu? Menyembelih. Ya, besar apa kecil syiriknya? Enggak ada menyembelih itu syirik kecil, enggak ada. Semua menyembelih itu syirik besar, jemaah. Ya. Karena memang para ulama khilaf tentang menyembelih. Definisi menyembelih syirik kecil itu yaitu dia menyembelih untuk Allah namun di tempat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Lah sebagian ulama mengatakan itu bukan syirik, itu bid'ah namanya. Berkurban di kuburan Mbah Kromo. Kurban 10 Zulhijjah benar. Kurban atau akikah untuk anak yang baru lahir benar, namun dibawa kambingnya ke kuburannya Mbah Kromo, itu syirik. Sebagian ulama itu bukan syirik, wong dia untuk Allah nyembelihnya, tapi bid'ah karena menetapkan tempat yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sama halnya orang yang sholat menghadap kuburan, apa itu syirik? Bukan, itu bid'ah. Makanya menyembelih untuk selain Allah itu tidak ada syirik kecilnya, semuanya syirik akbar jemaah. Dan itu dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita dengan mengatasnamakan apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini sedekah laut, ada lagi sedekah bumi. Kalau sedekah laut menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, kalau sedekah bumi apa? Nyembelih kepala kerbau, mendem kepala kerbau untuk tolak bala juga, sama saja. Nah, cuma bedanya antara dikubur dengan di larung saja, sama. Ya. Baik, contoh yang kedua, apa contoh syirik besar jali qauli? Roda angel ya contohnya. Sing cilik-cilik akeh syirik cilik ini. Apa jemaah? Besar jali qauli. Ya.
berdoa lah, bersumpah itu syirik kecil ya Habib. Sumpah dengan nama selain Allah itu syirik kecil, jali, qauli. Syirik kecil. Apa contohnya kawan? Berdoa minta perlindungan kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah, itu kan mulut. Jelas? Baik. Syirik kecil, jali, qauli. Qauli dulu. Nah, ini kaidahnya. Syirik kecil, jali dan qauli pada ucapan itu kaidahnya kawan. Setiap ucapan-ucapan yang mensetarakan Allah dengan makhluk dengan kalimat waw, dengan kalimat dan, itu semuanya syirik kecil itu. Jelas? Yang syirik kecil pada yang dohir pada qauli adalah setiap mensetarakan ya Allah dengan makhluk dengan ucapannya. Seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta. Harusnya jangan dengan waw, tapi dengan summa. Ini kemudian, jangan dan. Kalau tidak ada Allah dan kamu, aduh saya sudah mati. Misalnya, ini semua atas kehendak Allah dan kamu. Nah itu. Yang afdal ikhwan, bentuk pensetaraan itu yang afdal itu adalah justru ada 3 tingkatan ya. Yang pertama mensetarakan dengan kalimat waw. Ini syirik kecil. Turun yang kedua mensetarakan Allah dengan kalimat, mensetarakan namun dengan kalimat, mensetarakan Allah dengan makhluk namun dengan kalimat apa? Summa. Summa, apa summa bahasa kitanya? Kemudian. Karena kalau summa tidak ada unsur pensetaraan, tapi dia hanya urutan. Dan yang ketiga ini yang paling afdal, tanpa menggandengkannya dengan makhluk. Yani atas kehendak Allah semata. Masya Allah wahdah. Itu yang afdal. Tapi kalaupun kita ingin mensejajarkan, menggandengkan dengan makhluk, boleh, namun dengan kalimat apa? Wawu atau summa? Summa. Ya. Taib. Apalagi yang sudah? Oh, yang kecil, jali, fi'li. Ya, belum. Apa itu contohnya? Kecil, syiriknya jali, nampak jelas, jali itu atau zahir nampak, bukan khafi. Kalau khafi kan syirik kecil, khafi jelas riya. Ini jali, nampak ya, kecil syiriknya, lalu fi'li, perbuatan bentuknya. Apa contohnya? Hah? La, tatayur itu apa? Khafi ya kawan masuknya. Syirik kecil yang khafi. Karena tatayur itu menganggap. Kalau anggapan adanya di mana? Di lisan apa di perbuatan? Di hati kalau menganggap itu, meyakini. Meyakini burung ini bawa sial, itu kan di hati. Jadi tatayur itu syirik apa itu? Kelompoknya tatayur. Taib asgar, terus ojo khafi sih. Asgar, jali, ya asgar, jali, asgar, khafi, ya. Syirkun asgar, jali, syirkun asgar, khafi. Aku yang mumet ya. Syirik asgar, kecil, terus khafi. Baik. Tatayur. Nah, yang dicontohkan tadi yang diminta apa? Kecil, jali, fi'li. Enak nih, ono bagan ini enak, ono bagan nih. Apa contohnya, ikhwan? Syirik kecil loh dalam perbuatan yang nampak kelihatan. Perbuatan. Apa contohnya? Ta'liqut tamaim. Ta'liq apa? Menggantungkan tamaim, jimat-jimat. Ya. Besar apa kecil? Kecil hukum asalnya. Terus dohir ndak? Jali tidak? Jali. Wong kelihatan dong aku makan nang soto, warung soto. Ya bukan soto Banjar ya. Ada warung soto itu ditempel jelas sekali. Rata-rata warung-warung di Indonesia rata-rata pakai begituan jemaah. Ya. Warung-warung tak pakaian apa mesti ada di pojok-pojok yang ditampakkan jelas. Baik, perbuatan. Ya. Jelas dan juga fi'li perbuatan.
Tapi berarti syai'an dalam ayat ini ada dua keumuman di situ. Yang pertama, keumuman di dalam kesyirikannya, baik besar atau kecil, baik jali ataupun khafi, baik fi'li ataupun qauli. Yang kedua, umumun fil musyraki bihi. Jadi keumuman pada yang disekutukannya. Pada al-musyroknya, yaitu apa ikhwan? Baik dia itu seorang nabi, baik dia itu seorang wali, baik dia pohon, baik dia batu, baik dia keris, baik Nyi Roro Kidul, wis sembarang wis. Pokoknya selain Allah. Jangan beranggapan loh kan yang disekutukannya nabi, yang disekutukannya malaikat, tetap saja syirik. Tidak ada bedanya antara menyekutukan nabi dengan menyekutukan selain nabi. Sama saja kesyirikan. Ya. Cuman kalau ditinjau keburukannya ya memang lebih buruk mana? Tetap ikhwan segala sesuatu ya walaupun keburukan ada tingkatan tetap. Tapi secara hukum sama tidak? Sama. Tapi masalah keburukan, buruk mana orang yang menyekutukan Allah dengan nabi dengan yang menyekutukan Allah dengan Nyi Roro Kidul? Lebih buruk Nyi Roro Kidul lah. Cuman tetap saja syirik gitu loh. Yahudi, Nasrani sama kafir-kafir yang lain, mana yang lebih afdol? Yahudi, Nasrani. Tapi tetap saja kafir gitu loh. Jelas enggak? Tetap saja kafir. Makanya para ulama memberikan kaidah dalam masalah ini. yakni syirkul mutaakhirin asyad minal syirkil mutaakhiri minal syirkil mutaqaddimin. Kesyirikan orang-orang belakangan itu lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Ini syirik zaman kita sekarang nih lebih buruk daripada kesyirikan di zaman dahulu. Syirkul mutaakhirina asyaddu atau asyarru minasyirkil mutaqaddimin. Kesyirikan di zaman sekarang lebih buruk daripada kesyirikan di zaman dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu mereka berbuat syirik hanya kepada orang-orang soleh, kepada nabi, kepada orang-orang soleh. Adapun zaman sekarang, subhanallah, ya, di zaman sekarang apa saja disembah selain Allah, ya, lebih buruk ya nih. Namun tetap hukumnya sama, yaitu syirik. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala. La tusyriku, jangan berbuat syirik, maknanya utruku asyirka, ini tinggalkan kesyirikan. Dan syirik kata Syekh huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Dan syirik itu artinya taswiyatu, mensetarakan. Itu syirik. Dan ini definisi secara umum, ya. Mensetarakan selain Allah dengan Allah, mensetarakan Nyi Roro Kidul dengan Allah, itu sebagai gampangnya. Mensetarakan Mbah Kromo dengan Allah. Dalam hal apa mensetarakannya? Fima huwa min khasaisillah, dalam semua yang menjadi kekhususan Allah. Dan kekhususan Allah 3, ikhwan. Kekhususan Allah ada berapa? 3 saja. 1, kekhususan dalam rububiyah. Yang kedua, kekhususan dalam uluhiyah. Yang ketiga, kekhususan dalam nama dan sifat. Jadi kalau ada mensetarakan dalam rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah, syirik tidak? Syirik dalam kekhususan Allah, itu rububiyah. Jika meyakini adanya sembahan dan dia menyembah kepada suatu selain Allah, berarti syirik dalam uluhiyah. Kalau ada mensamakan Allah dengan makhluk dalam nama dan sifat, berarti dia syirik dalam nama dan sifat. Dan istilahnya syirik dalam nama dan sifat itu disebutnya ilhad, ya. Syirik dalam nama dan sifat Allah itu disebutnya itu ilhad. Itu orang yang menyimpang, orang yang menyimpang. Maka kalau orang yang menyimpang dalam rububiyah, itu langsung vonisnya syirik, keluar dari Islam. Orang yang menyimpang dalam uluhiyah, vonisnya syirik, keluar dari Islam. Tapi orang yang menyimpang dalam nama dan sifat belum tentu syirik, tapi hanya bid'ah saja. Seperti penyimpangan-penyimpangan kaum
Mu'attilah, kaum muharrifah, mereka banyak muslimin ya yang mengingkari sifat Allah atau menyamakan. Baik, siapa ikhwan di antara firqah yang paling banyak menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau Jahmiyah kan apa jelas ya, mengingkari kalau Jahmiyah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Sekarang loh yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu siapa contohnya? Kebanyakan dari sekte-sekte Syiah. Jadi yang banyak menyerupakan itu kebanyakan dari sekte-sekte Syiah. Di antaranya Karamiyah, itu menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifat, termasuk juga As-Salimah. Ya, intinya sekte-sekte dari banyak dari kelompok-kelompok Syiah. Adapun yang mengingkari Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mentahrif atau dalam kata lain takwil, tapi salah ya, takwil siapa? Seperti Asy'ariyah, seperti Kulabiyah, Maturidiyah. Nah itu kan menyimpang dalam nama dan sifat, namun tidak sampai syirik, keluar dari Islam ya, karena mereka menetapkan kesalahan-kesalahan itu berdasarkan syubhat. Nah, jadi syirik secara umum artinya apa kawan? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, itu definisi syirik. Adapun definisi syirik secara khusus artinya sarful ibadah li ghairillah. Bagaimana? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau syirik secara khusus itu definisinya berkaitan dengan apa ya kawan? Dalam ibadah. Tapi kalau syirik secara umum ya berarti maknanya secara umum dari kekhususan Allah tentang rububiyah ya. Sebagaimana juga arti tauhid. Tauhid kalau secara umum kan dia apa? Mengesahkan Allah dalam kekhususan Allah juga yang tiga gitu. Betul tidak? Tauhid secara umum ya sama dengan syirik secara umum. Kalau syirik secara umum artinya mensetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, berarti tauhid pun mengesahkan Allah dalam hal apa? Kekhususan Allah juga yang tiga. Tapi kalau arti tauhid secara khusus apa itu? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan itulah hakikat tauhid. Karena para nabi, para rasul tidak diutus untuk menjelaskan tauhid rububiyah. Maka bukan itu hakikat tauhid, tapi hakikat tauhid adalah misi dakwah para rasul, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan. Lalu syai'an, nah ini dia tadi. Syai'an. Ada berapa syai'an di situ? Dua keumuman ya. Keumuman pada kesyirikannya dan keumuman pada apa yang disekutukannya selain Allah. Nah sekarang syai'an, kaedahnya itu dari nakirah fi siyakin nahyi fata'ummu syirka. Jadi kaedahnya kalau ada kata nakirah seperti syai'an fi siyakin nahyi di konteks kalimat negatif. Negatif itu tidak, jangan. Tidak, jangan itu ya. Itu kalimat nafi seperti ini. La tusyriku, itu kalimat negatif namanya, kalimat nafi. Lalu ada syai'annya, ada sesuatu yang disebut dengan nakirah di situ, maka berfaedah apa? Keumuman. Ya. Fata'ummu syirka, maka syiriknya umum. Kabirahu wa saghirahu. Namun tadi sudah kita jelaskan. Jadi syekh di sini hanya menyebutkan satu sisi keumuman. Padahal ada berapa di situ? Dua sisi keumuman. Baik. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, makna global terhadap ayat. Ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Allah memerintahkan para hambanya agar beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya. Ya, wa yanhahum 'anil syirki, dan melarang dari kesyirikan. Nah, di sini para jemaah sekalian ada beberapa kaidah yang harus kita ambil. Yang pertama, dari lafaz apa tadi? Allah perintahkan untuk beribadah dan melarang kesyirikan. Ya. Baik. Apa kaidahnya? Atau tulis faedahnya ya dari lafaz tadi. Yani Allah menyebutkan ubudullah, lalu Allah melarang berbuat syirik, la tusyriku bihi syai'an.
Ya. Maka di sini terdapat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Innal amra bisyai' nahyun an diddihi. Oh, kalau antum bisa nulis Arab, masya Allah. Nulis Arab. Al-amru bisyai', al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Artinya, perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawan perintah tersebut. Tadi apa? Kalau perintah tauhid berarti larangan berbuat syirik. Karena di dunia ini ada pasangan semuanya, kawan. Ada pasangan semuanya. Makanya kadang kita tahu sesuatu itu larangan karena adanya perintah. Kita tahu itu perintah karena adanya larangan. Betul tidak? Seperti masalah sholat Jumat, ya. Sholat Jumat. Ada ancaman, itu juga menunjukkan kepada larangan. Ya. Misalnya orang yang meninggalkan sholat Jumat, ancaman ya, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut akan dikunci mati hatinya. Berarti di situ terdapat perintah untuk tidak boleh atau perintah untuk melakukan sholat Jumat, karena di situ ada larangan. Terus faedah yang berikutnya, pada ayat ini Allah gabungkan larangan apa tadi? Berbuat syirik dari perintah beribadah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tidaklah disebut tauhid, tidaklah disebut beribadah apabila dibangun di atas dasar kesyirikan. Dan bisa saja orang beribadah kepada Allah namun berbuat kesyirikan. Ya. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dahulu mereka beribadah dia kepada Allah, namun beribadah mereka dicampur dengan kesyirikan. Nah, lalu saya mengatakan walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis di antara jenis ibadah, yakni apapun ibadahnya ketika dilakukan dengan menyekutukan Allah maka jatuh kepada kesyirikan apapun jenis ibadahnya, entah itu doa, entah itu salat, entah itu puasa dan yang lainnya. Ya, karena banyak macam-macam ibadah, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Nah, la du'aan tidak pula doa, wala salatan tidak pula salat, wala ghairahuma tidak pula selain keduanya. Yang tetap tidak boleh disekutukan. Liya'umal amru jami'an wa'il ibadah, karena perintah menunjukkan semua jenis-jenis ibadah. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki, dan tidak dikhususkan dengan jenis-jenis kesyirikan, tidak. Ya. Liya'uman nahyu jami'an wa'i syirki, karena keumuman larangan dari seluruh kesyirikan. Seperti tadi. Ya. Baik kesyirikan jenisnya, baik kesyirikan orang yang disekutukannya itu. Nah, lalu munasabah ayat lil bab sekarang. Munasabah kaitan ayat dengan bab. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Bahwasanya Allah mulai hak. Ya, ayat ini disebut apa tadi? Ayat apa namanya ini? Ayat al-huquq al-ashr. Ya. Jadi ayat hak yang 10. Karena di situ Allah menyebutkan 10 hak. 9 untuk makhluknya dan 1 untuk Allah, dan diletakkan di pertama kali. Inna ibtada'at bil amri bit tauhid, diletakkan hak tersebut pertama kali, yakni dengan perintah bertauhid, wan nahyi 'anil syirki, dan larangan berbuat syirik. Fa fiha, maka di dalamnya terdapat faedah tafsirut tauhid. Tafsir tauhid. Apa itu tauhid berarti? Bi annahu ibadatullah, beribadah kepada Allah wahdahu semata, wa tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Jadi tafsir tauhid itu bukan sekedar
ya, menetapkan tapi juga menafikan. Maka itulah yang dimaksud dengan rukun la ilaha illallah. Ada dua rukun. Ya, rukun yang pertama an-nafyu, penafian pada kalimat la ilaha, dan rukun yang kedua adalah penetapan pada kalimat illallah. Jadi berapa rukun la ilaha illallah? Ada dua. Berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7. Nanti akan kita jelaskan. Taib. Munasabatu mana tadi? Fa fiya tafsir. Taib. Ma yustafadu minal ayat wujub ifradillahi bil ibadah. Wujub ifradillahi bil ibadah. Faedah dari ayat yang pertama, wajib mengesahkan Allah dalam beribadah. Mana dasarnya tadi? Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena bahwasanya Allah memerintahkan hal itu tauhid pertama kalinya, lalu Allah sebutkan hak-hak yang lain. Fa huwa akadul wajibat, dan tauhid itulah kewajiban yang paling akad, yang paling pasti, yang paling penting, itu akad. Sanian, yang kedua, tahrimus syirki, keharaman kesyirikan. Lianna Allah naha anhu. Artinya setiap yang dilarang maka itu adalah imma haram, imma makruh. Setiap yang diperintah imma apa? Yang diperintah imma wajib, imma mustahab. Ya. Adapun yang tidak ada perintah dan larangan, tidak ada kaitan perintah larangan, apa namanya? Mubah. Nah, di sini haram karena syirik dilarang. Dan hukum asal larangan, perhatikan jemaah, kalau mendapati di ayat-ayat Quran atau di hadis-hadis Nabi ada larangan, maka wajib pertama bawa larangan itu kepada haram. Berubah nanti dari haram menjadi makruh jika ada dalil yang memalingkan. Karena kaidahnya al-aslu fin nahi yaqtadil haram. Hukum asal larangan adalah konsekuensinya haram. Sebaliknya, hukum asal perintah konsekuensinya wajib. Berubah dari wajib kepada mustahab jika ada dalil yang memalingkan. Jelas di sini? Nah, sekarang syirik ada yang memalingkan? Enggak ada. Enggak ada yang mengecualikannya syirik. Hatta bid'ah enggak ada pengecualiannya. Kullu bid'atin dhalalah, enggak ada illa, enggak ada. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, subhanallah jamaah, ini isyaratnya. Isyarat bahwa akan muncul orang-orang yang mengatakan adanya bidah hasanah. Ibnu Umar, para sahabat itu, Ibnu Umar salah satunya, dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bidah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Itu ucapan bukan ucapan orang sekarang. Ibnu Umar yang dia menafsirkan hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hukum asal larangan bid'ah berarti hukumnya haram. Jadi bidah itu haram. Makanya jamaah jangan tertipu dengan orang yang rajin beribadah namun bid'ah. Ya, banyaknya ibadah tidak menunjukkan atau tidak membuat dia dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dengan Allah. Maka antum lumayanlah di atas sunnah ibadah walaupun pas-pasan, lumayan. Ya. Tapi ya jangan begitu, jangan wah ahli bidah aja percuma, ini kita sudah lumayan. Ya tentu tidak begitu tolak ukurnya. Memang Nabi pernah bersabda bahwasanya fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan, keunggulan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu apa? Jadi kalau ditanya mana yang afdal, ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ilmu yang lebih afdal dari ahli ibadah. Dibandingkannya seperti kal qamar ala sairil kawakib, dibandingkan sepertinya bulan dengan bintang-bintang. Jadi bulan itu ahli ilmu, bintang-bintang yang ahli ibadahnya. Dalam lafaz yang lain, kafadli ala man dunakum, seperti keutamaan aku Rasulullah dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian derajatnya. Jauh ahli ilmu dengan ahli ibadah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ahli ilmu yang ibadahnya itu pas-pasan. Mungkin hanya yang wajib-wajib saja, tapi dia banyak ilmunya, dia mengetahui hukum-hukum syariat. Dibandingkan dengan orang jahil, bodoh terhadap syariat namun ibadahnya banyak. Itu maksudnya. Bukan berarti, makna dari hadis ini bukan berarti orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, bukan itu maksudnya. Ya. Baik.
Terus, li'anna Allah naha anhu fahuwa asyaddul muharramat, dan dia adalah keharaman yang paling besar, yang paling berat gitu loh. Makanya cuma sekalian, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, maka amar ma'rufnya kita kepada tauhid pertama kali, dan nahi munkarnya kepada kesyirikan. Berapa banyak orang mengabaikan kesyirikan saudaranya, namun yang diingkari malah dosa-dosa yang ringan bahkan, ya. Jadi syirik dulu yang diingkarinya. Selamatkan saudara-saudara kita dari kesyirikan. Kemudian salisan yang ketiga, an-najtinab syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya ijtinab, menjauhi kesyirikan. Perhatikan, dari ayat tadi kita tahu adalah syartun, syarat sahnya ibadah. Kenapa? Li'anna Allah qarna al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki. Karena Allah menggabungkan, menggandengkan perintah ibadah dengan larangan syirik. Berarti syirik syarat. Syirik syarat diterimanya ibadah harus dijauhi. Berarti syirik adalah merupakan syarat, ya, agar ibadah diterima, agar dijauhi syiriknya itu. Ya. Terus rabi'an anna syirka, perhatikan, haramun qalilahu wa katsirahu. Syirik itu haram sedikit ataupun banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besar ataupun kecil. Kenapa? Dari mana dasarnya? Li'anna kalimata syai'an, karena kata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi, ya, karena dia adalah bentuknya nakirah pada konteks kalimat nahi. Apa nahi? Larangan. Jadi yang berfaedah umum itu para jemaah, ketika konteks kalimat itu, satu, konteks kalimatnya larangan, yang kedua konteks kalimatnya syarat, yang ketiga konteks kalimatnya penafian, ya. Satu larangan, yang kedua penafian, yang ketiga syarat. Itu semuanya kalau ada nakirah pada tiga konteks kalimat itu, apa yang pertama tadi? Larangan, seperti dalam ayat ini, larangan, ya, wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an. Nah, syai'an nakirah dalam konteks kalimat apa ini? Larangan. Yang kedua, dalam konteks kalimat penafian. Apa contohnya? Allah mengatakan la innallaha la yaghfiru. Ini penafian, tidaknya diampuni. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mana syai'annya? Mana nakirahnya? Pada lafaz an yushraka. Fi'il, perhatikan, fi'il mudhari, jemaah, iya kan? Fi'il mudhari ketika dimasuki an, ya, maka dia menjadi masdar muawwal sehingga lafaznya menjadi syirkan di situ. Jadi maknanya itu menjadi syirkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka diganti dengan apa? An yushraka, fi'il mudhari pakai an yushraka menjadi syirkan di situ. Syirkan nakirah bukan? Nakirah. Makanya yang benar di antara pendapat ulama bahwa Allah tidak mengampuni itu karena di situ syirkan, berarti umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil, itu yang benar. Jadi syirik kecil pun tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati belum taubat. Sama dengan syirik besar pun tidak diampuni, sama syirik kecil pun tidak diampuni. Namun yang membedakannya apa antara besar dan kecil? Kalau syirik besar tidak diampuni oleh Allah, maknanya kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak diampuni, maknanya kalaupun harus masuk neraka, kekal tidak? Syirik kecil tidak kekal. Demikian. Jadi harus kita takut dan khawatir terhadap syirik sekecil apapun jika terbawa mati belum tobat. Ayo yang dulu pernah manjang-manjang jimat, ayo tobat sekarang wis. Yang dia pernah mendam botol dari kiai syirik, hancurkan sekarang, gali, bongkar, walaupun marmer beri 17 juta, bongkar. Kalau tahu, ya, kalau tidak tahu sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Terus yang ketiga, apabila ada nakirah pada konteks kalimat apa? Syarat. Ya.
Persyaratan barang siapa gitu. Ada kata-kata barang siapa itu kan bersyarat itu. Lalu ada nakirah, maka itu berfungsi berfaedah keumuman. Ya. Apa contohnya di dalam ayat misalnya? Ayo, yang ada kata-kata man, siapa, barang siapa, begini begitu, lalu ada kalimat nakirahnya, maka itu berarti umum, karena di situ ada nakirah pada konteks kalimat bersyarat. Misalnya man amila amalan. Barang siapa yang beramal suatu amalan, di situ nakirah bukan amalan, nakirah fi siyaq asy-syart. Jadi amalan di situ mananya umum, amalan apa saja, dari amalan-amalan apa? Duniawi atau ibadah? Ibadah, kan Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, berarti bukan urusan dunia di situ, amalan-amalan apapun dari amalan ibadah yang nggak ada contohnya dari Rasul, nggak ada perintah dari Rasul, maka tertolak semua, baik itu sholat, baik itu haji, umroh, baik itu menyembelih dan yang semisal. Nah itu maknanya, karena konteks nakirah pada konteks kalimat bersyarat. Terus khamisan annahu la yazuju an yusyrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh menyekutukan bersama Allah seorang pun dalam ibadah. La malakun, jangan salah baca di sini, malakun bukan malikun. La malakun, tidak para malaikat, wala nabiyun, tidak para nabi, wala salihun minal awliya, tidak pula orang saleh dari kalangan para waliullah, wala sanamun, apalagi berhala. Sonam, apa sonam jemaah? Sonam itu adalah ma'ubida min dunillah ala hayatil insanin, ala hayatil insan awil haywan. Sesuatu yang disembah selain Allah dalam bentuk gambar patung, baik berupa manusia ataupun hewan, itu sonam. Jadi sonam itu patung. Adapun kalau al-wathan artinya sembahan selain Allah dalam apapun bentuknya, itu wathan. Maka bedanya sonam dengan wasan, wasan lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu hanya berhala berbentuk gambar, patung. Adapun wasan semua bentuk sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, kenapa di sini umum? Ya, karena kalimat syai'an 'amah, karena syai'an di sini menunjukkan keumuman. Ya, menunjukkan keumuman. Kita tambah wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, ini ayat yang berapa? Ayat kelima. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-An'am 151 153. Nah, surat Al-An'am ini nanti ojo ketukar dengan surah An-Nisa. Surah Al-An'am ini ya, ini juga dinamakan 10-nya juga, ada 10 karena sama juga 10 ya. Namun kalau yang di An-Nisa tadi adalah hukukul ashar, kalau ini ayatul wasaya al-ashar. Jadi kalau ini wasiat yang 10. Ini dinamakan ayat apa? Ayat wasiat yang 10. Kalau yang tadi An-Nisa ayat hak yang 10. Kalau ini wasiat, karena isinya wasiat Allah ya, dan di sini tertulis 10. Kalau bahasa kerennya 10 commandment. Ya. Ada ya dulu istilah itu. Ya. 10 wasiat Tuhan. Ya. Dan difilmkan dulu. Jadi kisah Nabi Musa. Taib, ini maksud ayat ini. Taib. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, qul, katakan Muhammad, ta'alu. Taib, kenapa disebut wasiat yang 10? Karena di sini Allah berwasiat 10 perkara, 10 hal. Wasiat pertama, an-nahyu 'anil syirik. Larangan berbuat syirik, ya, wasiat pertama.
Wasiat kedua, al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada orang tua. Wasiat ketiga, adamu qatlil aulad, tidak boleh membunuh anak-anak. Membunuh anak itu dua, bisa jadi karena takut miskin atau karena miskin, atau bisa jadi karena malu dia anak perempuan. Orang-orang jahiliyah dahulu. Terus yang keberapa? Keempat, an-nahyu 'anil fawahish bi anwa'iha. Larangan, wasiat ya, larangan berupa melakukan hal keji dan berbagai macamnya. Al-fawahish termasuk seperti berzina, itu termasuk seperti homoseksual, LGBT, itu fawahish ya. Nanti akan dijelaskan macam-macamnya. Lalu yang ke berapa? 5, an-nahyu 'an qatli an-nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang benar. Larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar contohnya? Penguasa membunuh dalam rangka menghukum, itu boleh. Penguasa membunuh dalam rangka menghukum, itu cara yang benar. Terus yang berikutnya, terserah wis, hitung sendiri ya. An-nahyu an akli malil yatim, dalam ayat ini larangan, ini wasiat melarang makan harta anak yatim. Boleh memakan harta yatim ikhwan bagi yang mengurusinya, namun dengan cara yang ma'ruf. Taib, ibu janda misalnya punya anak, ya anak kecil, lalu si anak kecil ini dinafkahi oleh mantan suaminya ya. Nah, sang ibu kan merawat anak itu, boleh tidak ngambil? Kalau jawab boleh, karena orang tua lebih berhak terhadap harta anak ya. Boleh. Namun sang mantan suami nggak ada kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri yang sudah dicerai apabila sudah habis masa iddahnya. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan, cerai itu kita tidak boleh langsung pisah ya, kita jangan berharap cerai ya, cuman hukum cerai harus tahu. Ketika cerai itu jangan pisah, harus bersama, kumpul tetap dengan suami selama 3 kali bersih, 3 kali suci haid. Itu masa iddah namanya. Nah selama itu biasa kehidupan suami istri dilakukan, hanya jima yang tidak boleh. Melayani suami biasa, suami memberi nafkah juga biasa, ngobrol biasa, tapi posisi cerai. Ya mungkin ngobrolnya sudah dingin lagi kan, karena lagi perang dingin. Mungkin. Terus jima boleh nggak Ustaz? Jima nggak boleh kalau kita memang dalam posisi demikian. Terus kalau jima, ya kalau jima itu berarti namanya rujuk. Jadi tujuan Islam memang kenapa tidak boleh pisah suami istri ketika cerai, supaya satu rumah tetap. Justru yang diharapkan supaya rujuk. Itu loh. Kan biasanya jemaah namanya suami istri bertengkar kan sehari, ya masa dia akan menyesal nanti, apalagi pas malam hujan deras di Malang tuh, di Malang ini dingin sekali. Akhirnya mungkin lupa, akhirnya tidur jima, akhirnya sudah ya. Dan boleh nggak menjebak? Boleh, kalau misalnya boleh ya, istri boleh menjebak suami, itu boleh ya, karena hak untuk rujuk bukan istri, hak cerai itu bukan istri. Mas kamu tak cerai ya, 3 cerai kamu mas, tetap nggak jatuh walaupun 1000 cerai pun. Jadi istri itu jangan menceraikan suami, nggak jatuh walaupun 1000. Tapi suami sekali saja jatuh sudah. Demikian pula rujuk. Mas kamu tak rujuk mas, enggak bisa. Kecuali istri menjebak. Suami dielus-elusnya gitu ya, pura-pura lupa. Akhirnya suami pas sudah jima baru ingat, loh aku kan sedang cerai nih kamu nih. Nah itu sudah sah, itu sudah rujuk sudah. Ya, boleh jebak, dan tujuannya memang untuk itu. Kan bahayanya ketika suami istri cerai langsung kabur masing-masing pindah rumah atau misah rumah, ini bahaya. Sehingga habis masa iddah menjadi talak bain sugro lagi. Bain sugro itu suami istri sudah tidak boleh rujuk kecuali akad baru, itu bain sugro. Kalau bain kubro sudah 3 kali talak, haram suami istri rujuk kecuali si istri kawin dengan yang lain dan diceraikan dengan cara wajar oleh suami yang lain tersebut, baru boleh nikah lagi. Jadi itu namanya bain sugro kalau sudah habis masa iddah dan tidak ada perbaikan ya. Maka selama masa iddah jemaah, istri mendapat nafkah, bahkan istri mendapat harta warisan.
Subhanallah. Ini penting, menjaga idah itu penting. Ketika istri dicerai suaminya dan idahnya belum habis, suaminya meninggal dunia dan kaya raya, nggak punya anak kecuali istrinya dan ibunya, itu dibagi dua itu. Harta banyak istri itu dapat karena dia belum habis masa idahnya. Ya. Enak istri itu, ijab kabul saja. Ijab kabul saja loh, belum diapa-apain sama suaminya, lalu suaminya meninggal dunia, baru ijab kabul saja dapat warisan. Enak. Makanya terkadang ada wanita yang dicari ini, mana yang sudah tua, renta, kelihatannya jantungan, sakit-sakitan, kaya raya. Kalau niatnya begitu, itu istri jangan dikasih warisan itu sudah. Niatnya buruk. Ya. Cuman dia dapat walaupun sekedar ijab kabul saja. Ya. Kok malas pernikahan ini apa ini? Anak yatim. Terus wasiat wal wafa bil kail, untuk memenuhi timbangan, ya. Wal waznin bil qista, dan juga ya timbangan dengan adil. Terus wal wafa bi ahdillah, lalu perintah untuk menunaikan perjanjian Allah, dan terakhir perintah untuk adil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Fauzan satu persatunya. Ya nanti kan di sini Syekh disebutkan, di sini ada 10. Yang satu berpegang dengan sunnah. Ya, berpegang dengan sunnah. Apa kata Allah? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Perintah berpegang dengan sunnah dan larangan ya mengikuti firqah-firqah yang menyimpang. Ya, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Syekh di sini. Kita baca dulu. Qul ta'alu, qul, katakan Muhammad, ta'alu. Apa ta'alu? Ai hallumu, kemarilah. Nah, jadi para jemaah, Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa. Maksudnya seperti ini. Jadi terkadang di dalam ayat itu ada membaca dengan ta'alau, tapi dalam logat yang lain juga, misalnya hallumu, dulu tuh begitu, dan dibenarkan oleh Nabi dua-duanya itu. Ya, namun ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan di zaman Khalifah Utsman, akhirnya Quran tidak lagi diungkapkan dalam berbagai bahasa tadi, hanya satu bahasa Quraisy saja, karena mereka pertama kali turunnya Al-Quran kepada mereka. Sehingga Quran yang sekarang kita ini, itu lahjanya itu atau bahasanya itu bahasanya bahasa Quraisy. Ya, ta'alau bahasa Quraisy itu. Tapi ada lagi bahasa yang lain, halumu, juga dibenarkan. Dulu itu begitu. Dan Rasul membenarkan dua-duanya. Namun ketika khawatir terjadi perpecahan, akhirnya dijadikan satu. Tapi sama, dua-duanya wahyu dari Allah. Ya, baik dengan kata ta'alu atau dengan kata hallumu. Artinya sama, kemari. Itu. Wa aqbalu, yang artinya ta'alu wa aqbalu. Apa arti aqbalu? Yani terimalah. Lalu atlu, maksudnya aqsusu alaikum wa ukhbirukum. Atlu yani aku kisahkan kepada kalian dan aku kabarkan kepada kalian. Ya. Harrama al-haram. Harrama artinya al-haram al-mamnu' anhu, yang terlarang darinya. Al-mamnu', mamnu', terlarang. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Itu kalau di Saudi lagi haji umroh ada mamnu', kayaknya tahu nih, pernah ngaji kitab ini, mamnu'ud dukhul. Mamnu', dilarang, dukhul. Apa dukhul? Dilarang masuk. Ya. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Dan haram itu adalah, ini menurut ulama fikih definisi ini, yaitu setiap yang disiksa karena melakukannya dan diberi pahala karena meninggalkannya. Ini definisi menurut ulama fikih. Adapun menurut ulama usul, haram itu adalah manahallahu anhu atau manaha anhu syari ala wajil ilzam bitark. Haram itu artinya setiap yang dilarang oleh syariat dalam bentuk penekanan untuk ditinggalkan, itu haram.
Taib. Lalu al-ayat. Al-ayat, maksudnya al-ayat itu kata Syekh kan, al-ayat gitu ya. Ila akhiril ayati as-salasi min suratil an'am. Maka harakatnya kemana? Al-ayatu ta atau ti? Al-ayati yakni ila akhiril ayati as-salasi, sampai akhir ayat yang 3. Yani kamu lanjutkan baca gitu loh. Ya. Atau ikra ila akhiril ayat, begitu maknanya. Atau ikra hadhil ayat. Nah, terus min qawlihi, yaitu dari mulai qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati tsalisah, sampai pada akhir di ayat yang ketiganya, maksudnya 153 kan, 151, 152 ayat 153, yaitu zalikum wassaqum. Nah, tahu kalau itu wasiat dari kata-kata ini dia, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah atas kalian, ya. Itulah yang Allah wasiatkan atas kalian dengannya agar kalian bertakwa. Jadi poin-poin yang 10 tadi yang Allah sebutkan itu wasiat Allah, baik berupa perintah ataupun berupa larangan, itu wasiatnya. Nah, al-ma'na al-ijmali, tapi di sini ada hadis dibaca di bawah ini. Jadi kaitannya ayat ini ada kisahnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah, fa'an Ubadah, ada ya catatan footnote di bawah ya. Fa'an Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin As-Samit, jangan ibadah, Ubadah radhiyallahu anhu. Bagi ibu-ibu yang tidak membawa yang membawa kitabnya, sambil diharokati, ya, sambil diharokati. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man yubayyi'uni ala haula'il ayat, siapa yang membaiat aku terhadap ayat ini. Lalu Nabi membaca summa qara'a, lalu beliau membaca ayat qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta khatamal ayat, sampai selesainya ayat as-salas, sampai khatamal ayat as-salasa, sampai selesai ayat yang 3. Lalu kata beliau, perhatikan, ini juga sebagai dalil ya bagi ahli sunnah bahwa orang berbuat dosa besar itu tidak kafir. Di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Nah, ini dia dalilnya. Faman waffa, siapa yang menunaikan baiatnya, ya. Ini baiat yang 10 tadi loh, tidak syirik, tidak membunuh, ya. Dia tunaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang wamanin taqasa syai'an, siapa yang kurang dari sesuatu yang tadi disebutkan, mungkin jatuh kepada pernah membunuh, ya, dari 10 wasiat Allah tadi, ya, pernah mungkin melakukan dosa yang disebutkan tadi, adrakahullahu biha fid dunya, ya. Lalu adrakahullahu biha fid dunya kanat uqubatuhu, maka dia mendapatkan di dunia, ketangkap di dunia sebagai hukumannya. Jadi berzina ketangkap zina di dunia, ya berarti itu hukumannya. Pencuri dihukum di dunia, itulah hukumannya. Namun waman akhara ilal akhirah, namun siapa yang diakhirkan sampai akhirat, di dunia lolos, tidak ketangkap di dunia sampai dia ke akhirat, kana amruhu ilallah, maka kalau di akhirat dia belum tobatnya, sampai mati dia belum tobat, enggak pula ketangkap, kan gitu. Orang Islam berbuat dosa itu pada jemaah bisa kemungkinan satu, di dunia lolos dia, namun mati belum tobat, maka ini di bawah kehendak Allah. Atau di dunia ketangkap, ya, ditangkap kemudian dihukum di dunia, maka di dalam riwayat yang lain disebutkan itu kafaratun lahu fil akhirah, itu sebagai penebus dosa, digugurkan dosa, digugurkan hukuman di akhirat para jemaah. Jadi orang yang sudah dihukum di dunia, di akhirat dibebaskan sebagai kafarat. Ini nikmatnya hukuman dunia.
Ya, makanya para sahabat itu banyak yang datang kepada Rasulullah ketika mereka terjatuh kepada dosa. Seperti ada pezina, ya Rasulullah, tahirni qad zanaitu. Ya Rasul, sucikan saya, bersihkan saya. Ini hukum saya sekarang. Saya telah berzina ya Rasulullah. Datang karena ingin bersih. Tapi Ustaz, kalau lolos boleh enggak? Ya tidak harus datang. Ya enggak apa-apa. Cuman spekulasi di akhiratnya. Spekulasi di bawah kehendak Allah kan spekulasi jemaah. Bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak. Kan gitu, spekulasi. Maka jangan cari spekulasi, segera taubati. Kalau taubat berarti insya Allah Allah ampunkan. Atau bersihkan di dunia ini, datang ya. Namun tidak harus datang para jemaah. Karena Nabi pun berpaling mukanya beliau ketika datang orang berzina. Maksud Nabi, kalau tidak ketemu ya sudahlah, jangan ngaku. Kalau tidak ketemu, maksudnya kalau tidak ada yang memergoki, tidak dihukum, sudahlah, tidak harus, cukup taubat kepada Allah. Itu maksud Nabi. Namun kalau sudah memang kadung dia, mungkin jiwanya benar-benar luar biasa ingin bersih, boleh datang ke hakim. Namun hakim mensyaratkan harus orang tadi ngucapin 4 kali. Karena misalnya berzina itu berapa saksinya? 4, maka dia harus ngomong 4 kali. Saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina, saya telah berzina. Ya. Maka Nabi sangat ketat. Kata Nabi, abika junun, kamu ngaku zina sama saya, kamu gila apa enggak? Kan bisa jadi kamu gila ngaku-ngaku. Tidak ya Rasulullah. Dan ayat yang lain, mungkin kamu enggak zina cuman peluk cium saja. Tidak ya Rasul, zina ya Rasul. Apakah seperti ember masuk sumur? Ini betul-betul masuk. Kata orang itu, saya telah berzina ya Rasulullah. Masuk. Sampai gitu para jemaah. Akhirnya dibersihkan. Nah, yang ketiga, yang lolos ini. Nah, kalau yang lolos, maka semua diserahkan kepada Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Allah berkehendak Allah siksa dia, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia. Jelas ya? Baik. Jam berapa lagi? Hah? Masih ada? Baik. Kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global, ya'murullahu nabiyyahu, Allah memerintahkan nabinya, itu Rasulullah Muhammad SAW, an yaqula li haula'il musyrikin, untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, alladzina abadu ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah, wa haramu, dan apa yang diharamkan bagi mereka, ma razaqahumullah, apa yang telah Allah rizkikan bagi mereka, ya, wa qatlu aw qatalu auladahum, yang mereka telah membunuh anak-anak mereka, ya, taqarruban lil asnam, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada berhala. Fa'alu dzalik bi araihim, mereka melakukan hal itu karena sebab araihim. Nah ini dia bahayanya beragama dengan ra'yu, ya. Jadi mereka lakukan itu karena menurut pandangan mereka, secara akal mereka itu dianggapnya baik. Wa taswil syaitani lahum, dan sebagai bentuk tipu daya setan bagi mereka. Ini memang setan membuat indah, lalu mereka pun memang berpendapat dengan akal-akal mereka. Apa kata Nabi? Hallumu, ya, hallumu, kemarilah, ya, kemarilah, hanya kesinilah. Uqassu alaikum, aku kisahkan kepada kalian, ma harrama, apa yang diharamkan, khaliqukum, oleh Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, wa malikukum, dan penguasa raja kalian yaitu Allah. Tahriman haqqan, ya, yakni keharaman yang benar-benar, bukan keharaman yang la takharrusan, bukan keharaman yang dikira-kira, takharrus. Wa dhannan, bukan keharaman yang hanya sekedar persangkaan, bukan. Tapi ini tahriman haqqan la takharrusan, bukan yang dipersangkakan, wa dhannan, bukan yang perkirakan, bal biwahyin minhu, bahkan ini keharaman yang datang dari wahyu. Wa amrin min indihi, dan perintah dari sisi Allah. Jadi keharaman 10 wasiat ini ada yang berupa keharaman, ada yang berupa perintah, ya, ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Wa dzalika fima wasakum bihi fi hadhihi al-wasaya al-'ashr,
Yang demikian itu adalah apa yang Allah wasiatkan bagi kalian dalam 10 wasiat ini. Nah, ini Syekh merinci para jemaah. 10 wasiat itu alatihiyah, yaitu dia adalah awalan wasakum ala tusyriku bi syai'an. Wasiat pertama adalah agar kalian tidak menyekutukan Allah dengannya sedikit pun. Wa hada nahyun anisyirki umuman, dan ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Tadi kaidahnya sudah kita sebutkan. Ada syai'an pada lafaz atau pada konteks kalimat nahi. Fatashmala kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi. Maka mencakup setiap kesyirikan. Ya. Dari jenis-jenis peribadatan seluruhnya, apapun bentuk ibadah selain Allah. Ya. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan setiap wa kullu musyrikin, perhatikan di sini bedanya, wa kullu musyrikin bihi min anwa'il ibadat al ma'budat, ya, min dunillahi, wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, yani jenis ibadahnya, ibadah apapun, dan jenis yang disekutukannya dari siapapun, entah itu malaikat, entah itu nabi. Nah, itu wasiat pertama. Sanian wasakum bihi, yang kedua wasiatnya apa? Antuhsinu, agar kalian berbuat baik, bil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Karena di sini ihsanan nakirah, ya. Di sini nakirah, umum, menunjukkan bentuk kebaikan dalam bentuk apapun. Bibirrihima wa hifdzihima wa siyanatihima wa ta'atihima, dengan berbuat baik kepadanya, menjaga keduanya, ya, wa siyanatihima, yakni membela keduanya, wa ta'atihima, mentaati keduanya, fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, wa tarki taraffu' alaihima, dan meninggalkan tarafu', sikap angkuh. Tarafu' itu merasa tinggi, ya, di hadapan kedua orang tua. Setinggi pangkat gelar kita di hadapan orang tua, kita menjadi rendah, ya. Baik. Salisan, yang ketiga, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Wasiat Allah kepada kalian, jangan kalian membunuh anak-anak. Perhatikan di sini min imlaq. Ada min imlaq, ada khasyata imlaq, ada dua. Kalau min imlaq ini karena sebab miskin. Kalau khasyata imlaq, membunuh anak takut miskin, miskinnya belum. Kalau min imlaq, miskinnya sudah apa belum? Kalau min imlaq karena, yani min sabab, karena sebab miskin. Ada lagi dalam ayat khasyata imlaq, takut miskin, ya, sampai membunuh. Ai la ta'idu banatikum, jangan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Satu, ya. Jadi Syekh di sini membawakan pemahaman membunuh anak itu bisa karena miskin, ya, bisa karena miskin, bisa juga karena gengsi atau malu, ya, karena memiliki anak perempuan sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Atau wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri, atau jangan pula membunuh anak kalian karena sebab khawatir. Jadi miskinnya belum, tapi hanya khawatir saja. Nah, fa inni razikukum wa razikuhum. Perhatikan, karena aku yang memberi rezeki kalian dan yang memberi rezeki mereka, kata Allah. Yani anak-anak kita, falastum yarzuqunahum, bukanlah kalian yang memberi rezeki mereka, bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian pun tidak memberi rezeki diri kalian. Oh, Allah semuanya yang memberi rezeki, ya. Bahkan di dalam ayat itu disebutkan, ya, jangan sampai takut miskin dengan itu membunuh anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah dahulukan, ya, anak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi rezeki mereka dan kalian, kata Allah. Maka jemaah sekalian, kalau ada orang masuk KB alasannya karena takut miskin, ini termasuk yang dilarang. Jadi antum masuk KB dengan alasan itu tidak boleh.
Tapi kalau dalam rangka ada hajat kebutuhan, maka hukumnya makruh. Ya. Boleh namun kurang baik. Nah, adapun kalau ada hajat misalnya, ya, ada hajat kebutuhan, bisa menjadi hukumnya boleh. Namun hukum asalnya kalau tanpa ada hajat kebutuhan apa? Tanpa hajat kebutuhan makruh, karena tujuan pernikahan untuk memperbanyak anak keturunan. Dan kalau masuk KB alasannya takut miskin, maka haram. Berarti masuk KB bisa 3 hukum. Bisa mubah kalau memang ada hajat, bisa makruh, itu hukum asalnya jika tidak ada hajat, dan bisa haram apabila niatnya karena khawatir miskin. Ya, dan itu apa yang dilarang oleh Allah terhadap orang-orang jahiliyah. Rabi'an, yang keempat, wasakum alla taqrabul fawahish. Allah mewasiatkan kalian agar jangan kalian mendekati al-fawahish, ya, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan yang tersembunyi. Perhatikan, yang dimaksud nampak katanya terang-terangan di hadapan manusia, adapun batan maksudnya sembunyi-sembunyi. Ya. Ai al-ma'asi adh-dhahirah wal khafiyah. Ini maksudnya maksiat yang nampak dan maksiat yang tersembunyi. Nah, lalu khamisan, yang kelima, wasakum ala taqtulun nafsal lati haramallahu qatlaha. Allah wasiatkan agar jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Hatta jiwa orang kafir dilarang untuk dibunuh. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ya, boleh membunuh orang kafir itu jika kafir dalam medan peperangan, dalam kondisi perang, kafir harbi. Adapun kafir musta'man, kafir dhimmi, tetangga-tetangga kita yang kafir, atau kafir mu'ahad, para turis-turis yang melancong yang masuk ke negeri kita baik karena bisnis atau murni karena pariwisata misalnya, mereka adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahad yang haram kita untuk membunuhnya. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Siapa membunuh kafir mu'ahad tidak mencium bau surga. Bagaimana dengan yang muslim, para jemaah? Disebutkan la zawalu dunya ahwan inallah min qatli rajulin muslim bighairi haqq. Runtuhnya dunia, lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya. Kecuali dengan hak. Nah, berarti yang dengan hak itu apa? Ya. Dengan hak itu ya seperti pemerintah membunuh rakyat yang dihukum karena memang rakyat pantas dihukum mati. Itu boleh. Ya. Wahiyan nafsul mukminah. Yang diharamkan dibunuh itu yang satu, yang pertama jiwa seorang mukmin. Yang kedua wal muahadah, yaitu orang kafir yang diizinkan dan ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya. Dan muahadah termasuk yang lain-lain tadi, musta'man juga termasuk. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Siapa yang membunuhnya, kata Syekh di sini, alladzi yubihu qatlaha, yang memang dibolehkan untuk membunuh itu, ya, yaitu seperti para penguasa, min qisasin, ya, karena qisas misalnya orang membunuh dibunuh lagi kan halal. Namun yang membunuh siapa? Para penguasa. Ya, au zinan ba'da ihsan, atau yang berzina setelah dia muhsan. Muhsan itu zina yang pernah kawin, jadi janda atau duda, atau yang sedang kawin, berumah tangga, punya istri atau punya suami. Ya. Jadi kalau yang masih perjaka belum kawin, walaupun mungkin pernah berzina, itu urusan dia. Namun status hukuman zina, kalau dia seandainya berzina, maka dihukumi apa? Perjaka. Dia hanya 100 kali cambukan dan diasingkan. Adapun kalau muhsan itu apa? Yang pernah atau sedang nikah. Ya. Itu hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Nah, auriddatin, atau orang yang murtad ba'da islamin, setelah masuk Islam. Nah, ini dia dihukum mati, penguasa yang menghukumnya. Baik. Tambah satu lagi, sadisan, yang keenam, wasakum alla taqrabu malal yatim. Allah wasiatkan kalian untuk tidak mendekati harta anak yatim. Maksud mendekati ini apa? Yang memakan, menggunakan. Siapa yatim itu? Yatim itu, tolong digaris bawah, wa huwa tiflul ladzi mata abuhu, yaitu anak yang
bapaknya meninggal. Anak yang belum balik, bapaknya meninggal, bukan ibunya. Kalau ibunya yang meninggal nggak masalah, jangan dikasihani. Dan ada bapaknya, tinggal bapaknya kawin lagi kalau mau, kan gitu. Nggak usah dikasihani. Yang dikasihani, yang dimaksud yatim itu adalah yang bapaknya meninggal karena tidak ada yang memberi apa? Memberi nafkah. Itu jemaah. Dan ada keutamaan as-sa'i 'alal armalah, orang yang menolong, membantu, memperhatikan janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Subhanallah. Ya, jadi kalau ada janda di tetangga antum, janda, nafkahi. Jadi membantu janda itu tidak harus dinikahi saja ya kawan. Nafkahi tok tanpa dinikahi. Nafkahi. Ya. Kok ya. Baik. Karena konotasinya kalau dinafkahi diapakan harusnya adanya? Dinikahi itu asli keliru sebenarnya. Menafkahi itu tidak harus menikahi, tapi kalau menikahi pasti menafkahi. Ya. Baik. Illa billati hiya ahsan. Ya. Kecuali boleh mengambil harta yatim dengan cara yang baik, ya, min tasrifihi, ya, untuk menyalurkannya harta tersebut, bima yahfaduhu, dengan bentuk-bentuk menjaganya, nah, wa yunammihi, dan untuk mengembangkannya. Boleh kita gunakan harta anak yatim untuk usaha supaya berkembang, ya, supaya bertambah, boleh. Nah, hatta tadfa'uhu ilaihina yablughu asyuddahu, sampai nanti diserahkan kepada anak yatim tersebut ketika dia apa? Dewasa. Lah, tidak harus balik, dewasa, ya. Bahkan walaupun sudah balik tapi belum dewasa, dan dewasanya tentang harta, maksudnya apa? Arushdu wa zawala safahi ma'al bulug, yakni sudah mencapai apa namanya, balik, dan juga sudah rusdu. Ar-rasyid bagi anak yatim itu, yakni dia bisa menggunakan harta dengan baik, membelanjakan harta dengan baik. Ya, belanja, tahu mana yang murah, mana yang mahal, bagaimana cara mengirit, menghemat uang, itu yang dimaksud ar-rasyid, ya. Karena ada anak sudah balik namun tidak pandai mengelola uang. Ya. Misalnya Aqua diberi 500.000 mau saja misalnya, itu enggak rasyid itu orang itu. Karena Aqua masa ada sampai 500.000 1 juta. Ya mungkin kalau yang sudah di ruqyah mungkin ya. Sekarang kalau sudah di ruqyah itu katanya harganya ada yang 2 juta karena ini 30 juz ruqyahnya. Masya Allah. Enggak boleh itu jemaah. Ya. Adapun meruqyah di air boleh lalu dikirim, boleh, tapi dijual belikan dengan harga mahal itu enggak boleh. Karena akan menimbulkan unsur-unsur di situ hanya mencari dunia saja, waliyadzubillah. Taib, jadi ai ar-rusyda wa zawal as-safah, ya, yakni kedewasaan dalam masalah mengelola uang maksudnya. Ma'al bulug, disertai dengan balik. Nah, ya, selama masih kecil, masih belum dewasa, kita memelihara uangnya, menjaga uangnya atau menjaga harta anak yatim tersebut. Dan kalau mencapai zakat, zakati jemaah. Ya, bagi yang pengelola nih harta-harta anak yatim, kalau mencapai zakat, zakati. Jadi kalau harta itu tidak mengenal balik, tidak mengenal gila. Ada orang gila mungkin dapat warisan, punya harta banyak, tetap keluarkan zakatnya walaupun harta milik orang gila. Jadi tidak ada beban taklifi dalam harta. Ya. Adapun dalam masalah urusan ibadah, salat misalnya, iya, tidak wajib bagi orang gila, tidak wajib bagi anak kecil. Cukup ya. Nanti lanjut lagi ya, ada beberapa poin. Sampai nomor berapa? Sadisan 6, sampai 6, nanti yang ke-7, 8, 9 dan yang ke-10 insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Dan evaluasi nanti ada insyaallah dari poin yang kita kaji ini. Hadiah insyaallah ada disediakan nanti. Ya. Dan umroh kabarnya sudah dibuka, alhamdulillah. Maka nanti mungkin barangkali ada hadiah brosur umroh juga, tidak apa-apa insyaallah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.